Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali pada forum kajian kali ini, yaitu kajian yang ke-37. Pada kesempatan kali ini dan ke depan, kita akan melakukan kajian terkait dengan bentuk-bentuk konkret tipuan setan, yang juga sering diistilahkan dengan ungkapan dalam kalimat tertipu diri sendiri. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, baik sesama makhluk yang nyata maupun yang gaib, yang istiqomah mengikuti kajian di forum kajian tasawuf lil alamin ini, dimana pada episode yang lalu alhamdulillah kita telah mengkaji seputar realitas takdir dalam beberapa judul kajian. Semoga kajian tersebut mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan membawa manfaat yang banyak bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, pada kajian kita kali ini dan ke depan kita akan melihat dan membaca bentuk-bentuk tipuan setan, kemudian menelusurinya di dalam Al-Quran sebagai dasar hipotesanya, dengan harapan mendapatkan jawaban yang valid dan tak terbantahkan, sehingga jawaban yang akan kita dapatkan nantinya tersebut dapat menjadi guide bagi kita dalam ikhtiar berkolaborasi di kancah hablum minan nas, dengan ending goalnya adalah hablum minallah, yang sesuai dengan apa yang Allah maksudkan. Adapun episode kajian kita kali ini adalah episode membaca hikmah. Sahabat sekalian, ungkapan tertipu diri sendiri adalah satu ungkapan yang tidak asing di telinga kita. Namun demikian tidak juga berarti bahwa semua orang yang tidak merasa asing dengan ungkapan ini bahwa mereka memahami hikmahnya. Karena pada kenyataannya semakin kesini semakin banyak orang yang terjebak dalam nuansa tipuan-tipuan yang dibuatnya sendiri. Dengan kata lain, mereka tidak menyadari bahwa mereka tengah tertipu oleh perbuatannya sendiri, baik itu dalam bentuk perkataan, penampilan, ataupun tindakan. Sahabat sekalian, adapun kajian kita kali ini saya beri judul kaidah dalam berjanji menurut Al-Quran. Dalam kehidupan ini pastinya kita sering mendengar penutup atau pembuka kalimat yang diucapkan oleh orang yang sedang berjanji, yaitu kalimat insya Allah. Bahkan mungkin kita semua pernah juga mengucapkannya. Sebelum kita masuk kepada inti kajiannya, saya ingin mengajak teman semua untuk melihat terlebih dahulu apa makna dan pengertian kata insya Allah tersebut dari sudut pandang bahasa. Kata insya Allah adalah ucapan seseorang dalam bahasa Arab yang memiliki arti jika Allah mengizinkan atau kehendak Allah. Istilah ini dipergunakan untuk menyertai pernyataan sesaat sebelum berbuat sesuatu untuk masa yang akan datang. Di negara-negara yang menggunakan bahasa Arab, istilah ini bukan hanya digunakan oleh umat muslim, tetapi digunakan juga oleh semua umat yang beragama. Itu artinya istilah ini tidak menunjukkan sifat suatu agama, tetapi hanya memiliki arti jika Allah mengizinkan. Salah satu penggunaan lain dari ucapan insya Allah adalah terkait mencapai sebuah kesuksesan, untuk mengindikasikan bahwa kesuksesan yang diraih bukanlah semata karena usaha keras dan kehendak diri pribadi seseorang, tetapi lebih kepada bahwa usaha keras yang dilakukan adalah untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ridha Allah dapat diinterpretasikan sebagai hal terbaik untuk manusia, bumi dan semua ciptaan Allah yang lainnya. Istilah insya Allah ini secara umum sering digunakan oleh umat muslim, tetapi sering digunakan juga oleh kelompok Kristen di daerah Timur Tengah misalnya, seperti gereja Koptik Ortodok. Insya Allah diucapkan bila berbicara mengenai rencana atau kegiatan yang diharapkan akan terjadi pada masa yang akan datang. Istilah tersebut juga menunjukkan suatu kepatuhan terhadap Tuhan, di mana seseorang yang mengucapkan hal tersebut berarti menyerahkan segala keputusan di tangan Tuhan. Di kalangan muslim sendiri, ucapan insya Allah tersebut dikaitkan juga dengan sikap menerima takdir, bahwa kadang Allah bertindak tidak sesuai dengan dugaan manusia. Dalam Al-Quran tertulis
sebagai muslim bahwa merupakan hal yang dilarang mengucapkan sesuatu hal yang akan dilakukan pada masa depan atau berjanji tanpa mengucapkan insya Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqulanna lisai'in inni fa'ilun zalika ghada illa ayyasha Allah wa zkur rabbaka iza nasita wa kul asya ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada, yang artinya, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali dengan menyebut ayyasya Allah, dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Surah Al-Kahfi ayat 23-24. Sahabat sekalian, sekarang kita masuk kepada inti kajiannya. Dari ayat tersebut terdapat 4 hikmah penting terkait dengan judul kajian kita kali ini, yaitu kaidah, bentuk ucapan, alasan, dan konsekuensi sehubungan dengan berjanji. Mari kita coba kaji satu persatu. Hikmah pertama adalah kaidah dalam berjanji, di mana Allah memperingatkan bahwa dalam berjanji hindarilah memastikan, sebagaimana disebutkan salah satu contoh atau gambarannya, yaitu jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi. Peringatan atau larangan tersebut menunjuk kepada orang-orang yang berasumsi tanpa mengingat bahwa Allah lah yang maha menetapkan segala urusan. Oleh karena itu, pada ayat yang selanjutnya disambungkan dengan kata kecuali. Itu artinya memastikan sebuah rencana bisa dilakukan dengan syarat, yaitu menyandarkannya kepada Allah, dan terhadap penyandaran tersebut tentunya dilakukan dengan kepahaman yang benar. Kemudian hikmah yang kedua yaitu bentuk ucapannya. Al-Quran menyebutkan kalimat ayyasya Allah, jadi jelas terdapat perbedaan pengucapan, di mana pada realitasnya secara umum orang bukan mengucapkan ayyasya Allah, tapi insya Allah. Secara umum di masyarakat baik muslim non muslim mengucapkannya dengan kalimat insya Allah. Jika berhujah kepada ayat ini, maka disinyalir telah terjadi asimilasi bahasa antara muslim dan non-muslim yang senada dalam pengucapannya, yaitu insya Allah. Mengapa saya katakan disinyalir telah terjadi asimilasi bahasa? Argumentasi pertama adalah karena sejak zaman Rasulullah dahulu, umat Islam hidup akrab, berdampingan dengan umat selain muslim. Dan ini sangat beralasan jika terjadi asimilasi, bukan hanya asimilasi budaya, tapi juga asimilasi bahasa. Kemudian argumentasi yang kedua yang lebih valid lagi adalah di ayat tersebut Allah mengajarkan ucapan tersebut yang berbunyi ayyasya Allah, dan ini jelas bukan insya Allah sebagaimana yang sering kita dengar dan ucapkan. Kendati demikian, perkara ucapan tidaklah bisa dijadikan patokan dalam memahami maknanya, sebagaimana juga orang tua yang memahami bahasa balitanya. Itu artinya memahami makna ucapan adalah poin terpentingnya. Namun tidak juga ditampik bahwa mengucapkan dengan benar adalah suatu kebaikan, baik bagi diri pribadi dan juga bagi yang mendengarkannya. Jadi kita sepakat dulu bahwa ucapan insya Allah ini adalah dipermaklumkan penggunaannya. Kemudian hikmah yang ketiga adalah alasan, di mana pada ayat ke-24 dari surah Al-Kahfi tersebut dikatakan, dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa. Di poin ketiga inilah fokus kajiannya, yaitu alasan orang mengucapkan insya Allah. Sahabat sekalian, kata lupa yang disematkan pada ayat tersebut sebetulnya mengandung hikmah dan pelajaran yang sangat banyak. Hikmah yang pertama adalah pada ayat tersebut kata lupa dimaksud adalah sebenar-benarnya lupa, yaitu lupa yang bisa dianulir. Oleh sebab itu didahului dengan kalimat ingatlah kepada Tuhanmu. Itu artinya orang yang benar-benar lupa adalah orang yang banyak mengingat Allah sehingga dia terlupa akan urusan duniawinya. Inilah lupa yang dianulir itu. Itu pun karena yang bersangkutan memulakan janjinya dengan kalimat ayyasya Allah tadi, bukan orang-orang yang asal ucap insya Allah, dalam artian orang yang mengucapkan insya Allah itu dengan alasan-alasan lain. Sahabat sekalian, dalam realitas kehidupan ini setidaknya ada 3 alasan lain yang melatar belakangi orang mengucapkan kalimat insya Allah. Alasan yang pertama adalah karena lingkungan.
Alasan ini lebih dikarenakan orang yang bersangkutan tinggal di lingkungan yang religius. Faktor menyesuaikan diri menjadi motor penggerak utama lidahnya dalam mengucapkan kalimat insya Allah tersebut. Ada juga yang senada adalah ketika orang tersebut berinteraksi dengan orang yang dia anggap lebih alim. Maka secara otomatis ketika dia berjanji kepada orang yang dianggapnya lebih alim itu, dia akan mengucapkan insya Allah. Ini bukanlah sebenar-benarnya insya Allah itu, dan inilah salah satu bentuk konkret dari tipuan setan itu. Kemudian alasan yang kedua adalah orang yang mengucapkan kalimat insya Allah tersebut lebih dikarenakan status sosial masyarakatnya, di mana mengucapkan kalimat insya Allah sebagai pembuka atau penutup kalimat janji-janjinya, yang dalam anggapannya itu adalah sebuah segmen yang dituntun oleh nuansa status pribadinya. Maka yang demikian juga bukanlah sebenar-benarnya insya Allah, dan ini juga merupakan salah satu bentuk konkret dari tipuan setan juga. Kemudian selanjutnya, alasan ketiga yang lebih ekstrim lagi adalah mengucapkan kalimat insya Allah sebagai pembuka atau penutup kalimat janji-janjinya sebagai bentuk pronounce untuk menutupi tipu muslihatnya. Dan pada realitasnya ada banyak orang-orang yang menjadi korban penipuan dengan nuansa alasan semacam ini. Maka yang demikian juga bukanlah sebenar-benarnya insya Allah itu, dan ini juga merupakan salah satu bentuk konkret dari tipuan setan. Inilah 3 alasan di skala masyarakat umum terkait dengan kata insya Allah tersebut, yang diucapkan namun dengan alasan selain dari makna yang dituntunkan pada ayat 23 dan 24 dari surah Al-Kahfi tersebut. Selanjutnya, hikmah yang keempat adalah konsekuensi dari berjanji. Pada ayat yang ke-24 surat Al-Kahfi tersebut dikatakan, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Ayat ini menunjuk kepada orang yang dalam keadaan sebenar-benarnya mengucapkan insya Allah, namun dia terlupa akan janjinya, dikarenakan dia lebih mengutamakan mengingat Allah, sebagaimana yang sering saya sampaikan terkait ayat fundamental dalam ketauhidan, yaitu surah Ali Imran ayat 191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi atau seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Surah Ali Imran ayat 191. Sahabat sekalian, inilah orang-orang yang bertauhid itu, dan inilah pula yang menjadikan orang-orang terkait terlupa akan sebagian janjinya terhadap perkara atau urusan duniawinya. Dan di ayat ke-24 surat Al-Kahfi tersebut, dan golongan orang-orang yang bertauhid tersebut memohon petunjuk kepada Allah akan kebenaran. Ini bisa bermakna sangat luas. Mana kata petunjuk pada rangkaian ayat ini bisa bermakna bahwa kita selaku hamba tidak bisa memastikan satu perkara pun, apakah itu benar atau salah. Sebagaimana juga dengan orang yang sebenar-benarnya berjanji dengan mengucapkan kalimat insya Allah atau insya Allah. Apakah ketika dia tidak menepati janji itu karena terlupa adalah sebuah kesalahan atau malah petunjuk kepada kebenaran? Satu contoh, mungkin kita pernah mengalami gagal memenuhi undangan sebuah pesta lah katakan, dan kita merasa sangat bersalah. Namun tepat pada saat pesta itu berlangsung dikabarkan terjadi kebakaran besar di pesta itu yang banyak memakan korban. Menurut nalar awam kita, kira-kira hikmah dari ketidakhadiran kita pada pesta tersebut apakah sebuah kesalahan atau sebaliknya? Saya kira kita semua dapat memahami hikmah yang satu ini. Kita kembali kepada hikmah yang keempat, yaitu konsekuensi dari berjanji. Sebetulnya segmen dari konsekuensi tersebut lebih menunjuk kepada orang-orang yang mengucapkan insya Allah tapi dengan alasan-alasan lain. Sebagaimana sudah kita singgung tadi. Mengapa saya katakan demikian? Karena orang-orang yang demikian adalah golongan orang-orang selain dari orang-orang yang digambarkan pada ayat 24 surat Al-Kahfi tersebut. Itu artinya juga bahwa adalah golongan orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Dan Al-Quran juga banyak menjelaskan akan konsekuensi dari orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk, yang dikarenakan lebih memilih nafsunya sebagai pemimpin.
dan jadilah mereka terhijab dari petunjuk Allah. Jadi bukan Allah tidak memberikan petunjuk, namun manusianya yang tidak mengambil petunjuk itu karena lebih mengikuti ajakan setan yang pada perkara berjanji tersebut. Jadilah mereka sebagai golongan orang-orang yang menjadikan kalimah insya Allah sebagai topeng untuk menutupi niat jahatnya. Padahal pada hakikatnya dia tidak menipu siapapun, melainkan hanya menipu dirinya sendiri. Sahabat sekalian, menipu diri sendiri dengan cara menipu sebagaimana kebiasaan orang-orang pendusta yang beranggapan bahwa dengan mengucapkan kalimat insya Allah, dengan itu dia merasa tidak bersalah jika tidak menepati janjinya. Ini kondisi pendusta di level bawah. Bisa kita bayangkan bagaimana dengan warna kelompok orang-orang pendusta di level atas, yang dalam melakukan dustanya bukan hanya sekedar kalimat-kalimat religius yang diucapkan seperti insya Allah, tetapi tampilan dan bahkan agama dan akidah pun bisa mereka gadaikan demi menutupi kedustaannya. Dan ini banyak terjadi di realitas kehidupan ini, sehingga terkadang menjadi fitnah buat kalimat insya Allah itu sendiri. Ketika orang yang mengucapkan insya Allah atas janjinya, tapi kenyataannya dia pendusta. Oleh sebab itulah semakin kesini krisis kepercayaan meluas kemana-mana karena semakin sulit mendapati orang yang amanah. Sahabat sekalian, adapun konsekuensi dimaksud adalah jika orang yang mengucapkan insya Allah itu berjanji sesuai kaidah yang Allah ajarkan, maka bisa dipastikan dia akan amanah alias bisa dipercaya. Tapi jika orang yang berjanji itu adalah orang yang asal mengucapkan insya Allah saja, dalam artian tidak sesuai kaidahnya, maka bisa dipastikan juga dia adalah pendusta. Dan saya kira apa bentuk konsekuensinya semua kita pasti mengetahuinya. Sahabat sekalian, jika kita benar-benar menggali hikmah dari ayat 23 dan 24 surat Al-Kahfi tersebut, maka kita akan mendapatkan jawaban atas satu pertanyaan. Mengapa orang yang mengucapkan insya Allah itu belum bisa dijamin akan amanah? Mari kita perhatikan dengan seksama. Pertama, ayat ini ditempatkan pada surah Al-Kahfi. Itu artinya bernuansa cerita. Ketika Allah bercerita pastinya tentang umat terdahulu. Itu juga artinya terkait berjanji atau berikrar ini yang condong kepada kedustaan yang sudah terjadi di masa umat-umat terdahulu. Kemudian kalimat insya Allah atau insya Allah diikuti dengan kalimat jika kamu lupa, maka ingatlah Allah. Permasalahannya umat-umat jahiliyah dulu bukan mengingat Allah, tapi mengingat selain Allah. Dari sini terjawab mengapa orang yang mengucapkan insya Allah belum dijamin amanah, sebagaimana umat terdahulu yang mengucapkan kalimat insya Allah karena dustanya bukan amanahnya. Kemudian kalimat selanjutnya yang bisa kita maknai sebagai pengajaran untuk umat akhir zaman ini, yaitu kalimat semoga Allah memberiku petunjuk. Dengan demikian kalimat yang paling strategis dan bijak bukan insya Allah saja, tetapi semoga Allah memberiku petunjuk ikhtiarnya. Adapun lebih baik mengucapkan keduanya, yaitu insya Allah dan semoga Allah memberiku petunjuk ikhtiarnya. Sahabat sekalian, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari kajian singkat ini adalah bahwa perbuatan atau sikap dan atau ucapan yang bisa dimanfaatkan oleh setan itu yang harus kita waspadai dan pastikan bukan perbuatan buruk saja, tetapi perbuatan dan sikap dan atau ucapan yang baik di pandangan mata dan pendengaran manusia yang terlepas dari konsep tuntunan yang sebenarnya, maka itulah sarana strategis buat setan dalam mengajarkan dustanya. Kesimpulan kedua adalah jangan tertipu oleh tampilan dan perkataan atau ucapan, tapi lihatlah ketauhidannya. Jika orang yang berucap janji itu adalah orang yang bertauhid dengan benar, maka dialah yang amanah itu. Kemudian kesimpulan ketiga adalah perbuatan itu dikatakan baik dari perspektif Al-Quran adalah jika perbuatan tersebut dimintakan petunjuknya kepada Allah. Sahabat sekalian, sisi lain dari satu perbuatan, sikap dan atau perkataan atau ucapan yang perlu kita waspadai adalah alasan-alasannya, karena pada alasan-alasan tersebutlah setan menghembuskan was-wasnya, sehingga jadilah perbuatan, sikap dan atau perkataan serta ucapan tersebut buruk bagi diri yang mengamalkannya. Maka dari itu di dalam berjanji haruslah ada kaidah-kaidahnya yang Allah ajarkan sebagaimana telah kita kaji bersama pada judul kajian ini yang berhujah kepada surah Al-Kahfi ayat 23 dan 24.
Semoga Allah meridhoi kajian ini sehingga kita mendapatkan kebaikan yang banyak, wabil khusus dalam muamalah, dalam berjanji. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.